warta sesungguhnya Victor Mandayo. Silakan. Ya, salam semuanya. Salam Pak Paul. Shalom. Ya, selamat malam. Nah, kecilin dikit dong. Ayo lagi ngomong ya. Oke, sorry Pak Paul, anak pasang YouTube juga gede banget. Begini, yang pertama saya informasikan, kan saya pernah juga dari dalam, Pak. Ya. Ibaratnya saya pernah ditahan, jadi kan saya tahu apa yang terjadi di dalam. Mungkin kalau teman-teman yang lalu yang bicara ya kemarin, mungkin itu 10 tahun apa berapa tahun yang lalu, tapi kan saya baru belum lama ini kan. Ya. Jadi kalau masalah tempat tidur itu sebenarnya di dalam itu memang nggak ada, tidak disediakan. Kalau Indonesia itu memang kalau masalah hal seperti itu, Indonesia paling terburuk untuk penjara-penjara yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau untuk tempat tidur itu sebenarnya ada kasur di sana yang seperti kasur yang dipakai oleh tentara, itu ada di dalam dan itu disewakan, Pak Paul. Nah itu dia Pak, justru makanya Pak. Jadi yang pakai katanya ada kasur tipis gitu toh, kasur tipis-tipis itu, benar, tapi itu bayar Pak, masalahnya bayar. Pak. Dan masalahnya tidak sanggup bayar Pak. Bayarnya sekali masuk sampai dia keluar, gitu loh. Jadi dia yang rawat nanti itu kasur itu. Jadi kalau misalnya pakai kardus Pak, kardus itu nggak tahan lama. Masa kita mau ganti tiap hari, apa tiap minggu, tiap bulan, kan nggak mungkin Pak. Kan nanti akan jadi curiga oleh sipir. Ada apa? Oh jadi beli kasur-kasur Oscar tipis itu ya, yang pakai kasur kulit itu ya, yang apa namanya, matras Iya ya. matras itu disewa. Matras namanya ya. Jadi satu orang itu dia sewa untuk sampai dia keluar. Hukumannya berapa? Misalnya 5 bulan, apa setahun, 2 tahun. Nah itu udah sewanya di situ, Pak Paul. Jadi kalau mau mendatangkan dari luar itu sesuatu yang nggak mungkin. Kecuali itu ada perkecualian. Tahanan-tahanan yang kecuali, yang kasus-kasus khusus gitu Pak Paul, itu bisa. Yang ya, ibaratnya raja di dalam tanda petik, yang itu narkoba, atau tahanan politik, ataupun koruptor, itu pasti hidup mewah di dalam. Tapi kasihan yang kasus-kasus yang ya kasus pemerkosaan lah atau apa seperti itu, pencurian, itu kasihan banget. Makan aja susah, sikat gigi aja air nggak punya. Mau dapat dari mana gitu. Nah air pun dijatah, itu dibuka pada jam-jam tertentu, boleh dipakai, diisi baknya, habis itu mau yang ngantri itu 25 orang hanya untuk satu bak kecil, mau cukup nggak cukup, itulah yang terjadi. Jadi kalau saran saya sih Pak, kalau mau mendatangkan kemarin kardus-kardus itu memang benar, cuman untuk masuk susah. Nggak, jadi matras, bener, saya lupa itu matras. Kalau matras mungkin boleh masuk Pak. Kalau matras itu ada di dalam Pak, itu disewakan Pak Paul. Saya kira nggak cukup Pak. Betul. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita tanya Apolinaris ya, yang dia di dalam. Nanti kalau Pak KC juga udah masuk LP juga kita tanyain ya. Tapi kita mau support ini yang sekarang di depan mata kan Apolinaris ini saldonya ada 114 juta. Tadi ada transferan dari teman-teman yang lain juga, dari 68 juta tambah 25 juta ya, berarti kan sudah 93, ditambah 10 juta lagi dari teman-teman 50.000 pun berguna ya. Jadi kalau Anda support, karena memang kalau transfer pun ke mereka itu kan ada potongan Pak Paul, 10% sampai 15% yang dipakai. Nah, kita nggak mau kasih uang Pak, kita sudah bilang kita nanti mau lobby, nanti lewat ini ada teman-teman yang bisa lobby ke dalam dari Yayasan Gereja Katolik yang selama ini merawat Pak Apolinaris, itu sahabat kita ya, Ibu Farida, itu sahabat kita. Itu karena Pak Apolinaris kan dari Katolik kan. Betul. Jadi kita akan support. Makanya channel ini benar-benar oikumene, bener ya, channel kita ini benar-benar lintas denominasi, lintas ini ya, kita benar-benar nggak urusan bagaimana ritualmu, bagaimana dogmamu, yang penting Anda menyembah Yesus Kristus sebagai Adonai Kurios dan Juru Selamatmu, maka Anda adalah saudara kita semua. Haleluya. Iya, benar Pak Paul. Nah itu yang saya ingin sampaikan yang pertama kali, bahwa untuk ke dalam itu tidak so gampang yang kita bilang, oh mereka butuh kardus. Enggak. Bukan itu yang mereka butuhkan. Karena saya tahu persis di dalam seperti apa Pak Paul. Dan saya melihat langsung bagaimana susahnya. Kalau misalnya mau bagi selimut pun nggak mungkin. Kenapa saya bilang?
itu dilarang keras karena ada mereka bunuh diri dengan mengikat itu selimut itu dipakai untuk bunuh diri. Oh, sarungnya buat bunuh diri. Ya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi memang kalau pikiran gitu, mereka kedinginan. Memang kedinginan di dalam. Kecuali dia udah beli kamar. Tetapi kan susah Pak, beli kamar berapa orang yang beli kamar, kamarnya mahal Pak. Emang kamar berapa, sebulan berapa, seminggu berapa? Apa setahun apa bayarnya itu, kamarnya itu? Itu tergantung lobinya Pak. Lobinya ADC yang 5 juta sampai dia kasusnya selesai, ada yang 5 juta aja. Jadi mereka berombongan satu kamar itu misalnya diisi oleh 10 orang. Nah masing-masing itu membayar 5 juta ke ibaratnya kepala di kelasnya itu di kamar itu, dan dia setor ke sipir gitu. Jadi saya bilang kalau selimut nggak akan diizinkan Pak. Kenapa? Banyak kasus bunuh diri dengan menggunakan selimut itu. Jadi tidak akan diizinkan untuk itu. Pasti saya yakin tidak akan diizinkan karena saya pun tahu ya di dalam keadaan di dalam. Kemudian yang ini bahasan kita malam ini mengenai kutuk mengutuk ya.